Halo Sobat Opini, kali ini kita akan membahas soal pengadaan Chromebook yang mendapati keanehan. Yang pertama adalah Nadiem Makarim telah membentuk grup WA jauh sebelum dia menjadi menteri. Dan dalam grup itu dia sudah membahas tentang proyek ini. Hal ini diungkap dari konferensi pers Kejagung saat menetapkan 4 tersangka kasus pengadaan Chromebook ini. Kemudian ada video di mana Luhut Binsar Panjaitan juga menyarankan waktu itu kepada Nadiem Makarim agar menggunakan produk laptop dalam negeri, yang diketahui pada akhirnya pabrik produk tersebut diakuisisi oleh Luhut Binsar Panjaitan. Jadi permainan skema-skemanya sudah mulai terbongkar ini. Dan terkait dengan grup WA yang sebelum dia menjadi menteri, tentu ini ada kaitannya dengan mantan Presiden Jokowi. Akankah kasus ini akan menyeret tokoh-tokoh utama seperti Luhut Binsar Panjaitan atau mantan Presiden Jokowi? Lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Kalau saya melihatnya justru Nadiem ini sudah tahu ya jauh-jauh hari dia akan menjadi menteri begitu. Ini padahal yang berhak untuk menetapkan ini adalah hak prerogatif dari presiden gitu. Apakah memang sudah ada omon-omon sebelumnya dengan Jokowi begitu sebagai presiden yang kita tahu saat itu pada saat WA ini dibentuk juga sudah terpilih, cuman belum dilantik begitu ya. Nama WA-nya pun Mas Menteri Core Team begitu, artinya tim utama dari Mas Menteri, dan kita tahu setelah dia menjadi menteri dia pun disebutnya sebagai Mas Menteri. Itu kan sebutan Pak Jokowi kepada Nadiem, Mas Menteri gitu. Ya, menarik ya. Oke. Dan kemudian ya di situ diungkap Mas Hersu panjang lebar bahwa ternyata sebelum menjadi menteri, Nadiem ini sudah membuat grup gitu, sudah membuat grup WA begitu, dan ini betul-betul mengherankan bagaimana dia membuat grup WA itu bersama orang yang sekarang menjadi tersangka, yaitu Juristan. Dan Juristan ini kemudian kan menjadi staf khususnya dia, yang sekarang bahkan menjadi buron, menjadi DPO begitu, karena tidak ada di Indonesia, dan itu sudah diperingatkan sebelumnya begitu supaya dia dicegah tangkal. Tapi kan emang ini saya bisa membayangkan tarik menariknya di belakang itu luar biasa sekali. Kita tahu Nadiem ini adalah orang dekat dari Pak Jokowi. Ya bisa dikatakan kalau yang lain seharusnya dengan reputasi seperti dia ya, bukannya pendidikan makin maju tapi pendidikan ini makin carut marut, seharusnya sudah direshuffle dari sejak awal. Tapi kita tahu entah karena apa ataukah karena ada proyek ini, siapa yang tahu begitu kan. Tapi yang jelas dengan terbongkarnya bahwa dia sudah membuat grup WA bahkan sebelum dia menjadi menteri. Jadi ini adalah proyeksi, semacam proyeksi membuat grup WA tersebut bersama tersangka Juristan dan satu orang lagi begitu, dan itu untuk membahas digitalisasi pendidikan. Kalau digitalisasi pendidikan ya otomatis seperti itu tadi, komputerisasi, karena ternyata kemudian kan dibeli 1,2 juta unit Chromebook itu Mas Hersu, luar biasa, 1,2 juta dengan nilai yang sekian, yang dianggap sebagai markup begitu ya, tidak sesuai dengan nilai aslinya. Pada bulan Agustus 2019 bersama-sama dengan NAM, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Core Team yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek, dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbud Ristek. Baru saja selesai panggilan kedua saya. Udah, yuk. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019
6 diangkat sebagai menteri di Kemendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, JS mewakili 6 membahas teknis pengadaan TIK menggunakan Chrome OS dengan Yeti Kim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. JS menghubungi IBAM dan Yeti Kim untuk membuatkan kontrak kerja untuk Ibrahim Arif sebagai pekerja PSPK yang bertugas menjadi konsultan teknologi di warung teknologi pada Kementerian Mendikbudristek yang akan membantu program TIK Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS. JS selaku staf khusus menteri bersama Fiona memimpin rapat-rapat melalui Zoom meeting, meminta kepada SW selaku direktur SD, kemudian Mul selaku direktur SMP, kemudian IBAM yang hadir pada saat rapat meeting agar mengadakan TIK di Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS, sedangkan staf khusus menteri seharusnya tidak mempunyai kewenangan dalam tahap perencanaan dan pengadaan barang dan jasa terkait dengan Chrome OS. Memproduksi tablet laptop merah putih dengan merek Dikti Edu. Jadi saya kira ini dengan zamannya Pak Menteri Nadiem, elok kalau ini sudah mulai bisa diluncurkan. Karena dengan jumlah pembelian tadi 17 triliun selama berapa tahun, saya kira sudah bisa dibangun industri sendiri. Grup WA dari Mas Menteri Kortim itu sudah dibuat sejak Agustus 2019. Padahal dia baru dilantik bulan Oktober 2019. Jadi artinya 2 bulan sebelum pelantikan, grup WA itu sudah disiapkan, sudah dibentuk begitu. Jadi Nah, udah fix dong berarti dia ya, udah tahu fix kalau dia akan jadi menteri ya berarti ya. betul. Nah, itu tadi berarti sudah ada perencanaan gitu bahwa dia akan menjadi menterinya Pak Jokowi. Dan yang saya herankan, yang langsung disasar adalah proyeknya. Iya, iya itu dia, iya, iya. Iya. Bukan Jadi dia program kerjanya apa, tapi proyeknya ya. Iya, proyeknya lebih dulu. Program kerjanya belum, anggarannya dia belum. Ya, anggaran sudah dibicarakan dari sejak tahun lalu biasanya ya, tapi kemudian fixnya seperti apa kan biasanya ada penyesuaian. Dan kemudian bukan yang dibicarakan itu soal kesejahteraan guru, soal guru honorer misalnya, terus kemudian dan berbagai apa. Tapi yang dibahas adalah soal proyeknya dulu, baru kemudian yang berikutnya itu ada kurikulum apa Merdeka apalah dan sebagainya baru dibahas menyesuaikan dengan proyek-proyek tersebut begitu. Berdasarkan informasi dari penyidik ya membenarkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 8 ya, penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat, dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti ya, dan itu sekarang sedang dilakukan pencacahan dan verifikasi terhadap barang bukti yang disita ya, dan nanti kita lihat apa urgensinya. Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik ya. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya. Ada temuan uang atau mungkin seperti itu Pak, atau barang bukti elektronik saja? Nah, terkait itu kita masih melakukan pengecekan terhadap penyidik barang-barang apa yang dilakukan penyitaan itu dapat kami sampaikan ada berupa dokumen atau surat ya, dan barang bukti elektronik berupa flash disk ya, dan tentunya baik dokumen maupun barang bukti elektronik ini kita harapkan ada berbagai informasi yang bisa dijadikan untuk memperkuat dari
pembuktian proses penyidikan ini. Nanti kita tunggu saja. Ini terkait kasus pengadaan laptop Chromebook ya Pak? Ya. Mantan menterinya Pak Jokowi, Mendikbudristek begitu. Dan ya seperti biasa, seperti pemeriksaan sebelumnya yang pada bulan Juni itu, Nadiem kan tidak bersedia memberikan keterangan kepada media. Padahal ini kasus besar ya. Diperkirakan ya nilai korupsinya sekitar 1,98 triliun. Walaupun nilai proyeknya sendiri hampir mendekati 10 triliun begitu. Nah, malam harinya rupanya sudah ada penetapan. Tersangka ya. Sebetulnya itu juga sudah dikatakan sebelumnya begitu ya, tapi kemudian ada penetapan tersangka, nama Nadiem belum masuk, gitu. Ini yang mengherankan.